sama menyatukan hati dan pikiran, membahas tema baru, spiritualitas murid Yesus Bapak. Semoga apa yang kami dengar, apa yang kami coba pahami dengan bimbingan Pak Seto, benar-benar meresap dalam hati kami. Karena sesungguhnya kami juga termasuk murid-murid Tuhan Yesus Bapak yang siap juga untuk diutus, membagikan kasih-Mu, mewartakan kasih Allah dalam setiap saat dalam perjalanan kami ini. Maka berkatilah kami semua, Pak Seto, berkatilah kami yang sungguh-sungguh ingin menemukan makna iman lewat setiap pertemuan dalam Santai Renungan ini, Bapak. Doa syukur dan permohonan ini kami sampaikan demi Yesus Kristus Putra Tunggal Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Roy. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Iya, dalam 5 pertemuan ke depan kita akan belajar tentang menjadi murid Yesus, dan khususnya kita akan belajar dari pengalaman para rasul dalam perjumpaan mereka dengan Tuhan Yesus. Jadi nanti kita akan melihat perikop-perikop yang berkaitan dengan perjumpaan Yesus dengan para murid, dengan orang-orang yang kemudian menjadi murid. Kita juga akan melihat bagaimana mereka menjalani kehidupan sebagai murid, kemana-mana ikut Yesus, mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus, melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Dan kemudian setelah sekian lama menjadi murid, mereka menerima tugas untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan tugas yang dijalankan oleh para murid itu bukan soal yang sederhana. Ada resiko yang harus mereka hadapi. Dan kemudian kalau pada waktu itu mereka bekerja seperti apa yang disampaikan atau diperintahkan oleh Tuhan Yesus, lalu pada akhirnya apa yang mereka dapatkan, itu yang akan kita lihat, itu yang akan kita pelajari. Dan dengan cara seperti itu kita akan melihat, bercermin atau berkaca tentang diri kita sendiri, bagaimana kita bertindak atau hidup sebagai seorang murid. Nah, kita menyebut diri murid Yesus kan, bukan penggemar, bukan sekedar orang yang mengagumi Yesus, tetapi menjadi murid. Dan kemudian menjadi murid itu bukan soal yang penting saya tahu ini dan itu, enggak. Tetapi seorang murid itu ada aktivitasnya. Jadi ada yang dikerjakan. Murid bukan diem, nggak ngapa-ngapain. Ada waktunya memang murid diem, nggak diem, tapi diemnya itu bukan pasif, nggak ngapa-ngapain, tetapi berusaha memahami, mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, malam hari ini kita akan melihat ya beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Siapa yang dipanggil menjadi murid. Dan kita akan melihat ya beberapa teks yang berkaitan dengan kisah panggilan para murid. Dan nanti dari situ kita akan belajar. Terutama yang belajar ya yang seperti saya yang dari bayi sudah dibaptis, sehingga harus berpikir banyak tentang jati diri menjadi murid Yesus itu. Nah, pertama-tama kita akan melihat yang gampang dulu. Jadi kita lihat teksnya ya, kita belajar teks, kita belajar perikop, berusaha mengerti, dan kemudian sesudah itu
mengambil pelajaran tentang menjadi murid itu ya. Jadi sekarang Bapak Ibu silahkan membuka lebih dulu Injil Lukas bab 5. Kemudian Bapak Ibu tolong siapkan juga Injil Matius bab 4. Ini perikopnya paralel dan kita akan melihat Matius, Markus, Lukas menceritakannya, tetapi kita lihat dulu Injil Matius ya, Lukasnya tetap dipersiapkan. Matius bab 4. Bapak Ibu, suara azan di tempat saya ini terdengar keras sekali. Masuk ke speaker Bapak Ibu enggak? Oke. Baiklah kalau begitu. Enggak sih. Ya. Matius bab 4. Silahkan ke ayat 18. Jadi kalau memperhatikan bab 4, Yesus dicobai di padang gurun. Kemudian setelah ayat 12, Yohanes ditangkap, Yesus pergi ke Galilea dan mulai memberitakan kerajaan surga yang sudah dekat. Itu di ayat 17. Nah, Yesus sudah bekerja dulu ya. 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama-sama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Berikutnya, silahkan ke Injil Markus bab 1. Markus bab 1. Ini kalau melihat urutan atau alur ceritanya kurang lebih sama ya. Ayat 12, Yesus dicobai di padang gurun. Tapi Markus menceritakannya singkat sekali, hanya 2 ayat. Kemudian ayat 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ayat 16. Ketika sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Nah, Matius dan Markus ini mirip sekali ya ceritanya. Dan kemudian hal yang sama yang disampaikan oleh keduanya dan perlu mendapat perhatian kita itu adalah yang memanggil itu Yesus.
Maksudnya bukan Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes mendaftar untuk menjadi murid. Jadi itu yang jelas kita bisa lihat. Tapi pertanyaan yang sangat mengganggu adalah kok gampang sekali ikutnya. Cuma dipanggil, ayo ikut aku. Nanti kamu akan aku jadikan penjala manusia. Mereka semua berempat ikut. Langsung semua ditinggalkan. Nah, kalau membaca Injil Matius dan Markus, kita belum menemukan jawaban yang memadai. Tapi tampaknya akan aneh kalau kita mengatakan atau hanya melihat sekedar begini saja, baru melihat Yesus memanggil, ayo ikut, lalu mereka meninggalkan semua. Nah, kemudian yang memberikan jawaban yang kurang lebih memadai tentang pertanyaan yang saya ajukan tadi, itu kita bisa lihat di dalam Injil Lukas. Mengapa mereka itu mau meninggalkan apa yang mereka miliki, termasuk ayah mereka, lalu mengikuti Yesus? Ini yang belum kita lihat, nanti adalah tugas yang diberikan oleh Yesus kepada mereka untuk menjadi penjala manusia, ya. Nanti kita akan lihat. Sekarang kita beralih ke Injil Lukas. Bab 5. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Itu nama lain dari Danau Galilea, ya. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ini Yesus masih sendirian, ya, belum punya murid. Jadi Yesus mengajar, lalu orang banyak mengerumuni dia. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak itu dari atas perahu. Ini kalau dibayangkan, ini suasananya romantis sekali ini, ya. Ini romantis urusannya bukan soal laki dan perempuan, tapi silahkan membayangkan. Orang banyak duduk di pantai. Kemudian Yesus duduk di perahu, dan perahunya itu agak ke laut, agak ke danau, ke air gitu, ya. Sambil perahunya pasti ya goyang-goyang karena ombak Danau Galilea itu. Nah, kemudian Yesus mengajar mereka. Tidak disampaikan, tidak diceritakan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Tapi perhatikan, nelayan-nelayannya ada di dekat situ dan sedang membasuh jala. 4. Setelah selesai bicara, ini Yesus berkata kepada Simon, pemilik perahu, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, perhatikan sebutannya, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Enggak, selesai mengajar. Enggak ada snack kalau ngajarnya di Danau Galilea. Jadi enggak, selesai mengajar, lalu Yesus bilang kepada Simon, bertolak, bawa perahumu ke tempat yang dalam di Danau Genesaret itu. Enggak diceritakan, kamu akan menangkap banyak ikan dan seterusnya, enggak.
Tuhan hanya mengatakan, bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalan. Nah, Simon itu mengenal Yesus kan sebagai guru. Urusan nyari ikan, siapa yang lebih pintar? Guru agama apa nelayan? Kalau melihat tempat asal Yesus ya, Nazaret, ini bukan nggak dekat dengan danau. Tetapi ini Simon itu jelas nelayan yang sudah pasti tempat kediamannya dekat dengan pantai danau, dan dia sudah terbiasa dengan danau itu. Bahkan kita mungkin bisa mengatakan seluk-beluk danau Genesaret dia tahu. Dari kecil dia main di situ pasti kan. Nah, kemudian Simon cerita, sudah sepanjang malam kami menebarkan jala, tapi tidak menangkap apa-apa. Jadi ketika Simon tadi membersihkan jala, itu capeknya bukan hanya secara fisik gitu ya. Secara psikologis dia juga sudah capek itu karena sepanjang malam, bayangkan bawa perahu ke danau, melihat atau memperhitungkan kira-kira di sini ada ikan, dia tebarkan jala, jala ditarik, nggak ada ikan. Tadi di sebelah kiri perahu ya pindah sebelah kanan. Jala ditebarkan, tarik, nggak ada ikan. Pindah tempat, menebarkan jala, menarik, nggak ada ikan. Itu dilakukan sepanjang malam. Dan normalnya orang mencari ikan di laut atau di danau itu ya malam hari. Dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Jadi ketika Simon membersihkan jala, itu lemes. Bukan hanya badannya, tapi psikisnya juga capek itu. Nah, kemudian, kalau menggunakan hitungan yang normal, biasa, ya Simon nggak mau lagi menebarkan jala, apalagi ini udah siang. Menjala ikan itu kerjaan malam, bukan pekerjaan siang hari. Jadi sebenarnya Simon nggak tertarik untuk menebarkan jala. Nggak tertarik untuk membawa perahunya ke tengah danau lagi. Tetapi hanya karena guru menyuruhnya, Simon mau menebarkan jala. Nah, kemudian ini Yesus ikut dalam perahu tadi turun apa enggak? Jadi Yesus ikut ke tengah danau, ke tempat yang dalam itu apa enggak? Ikut, Pak. Ya, kalau nungguin di danau juga mau ngapain gitu ya. Nah, kemudian 6. Dan setelah mereka melakukannya, jadi mereka kan bukan hanya Simon sendiri yang melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ini peristiwa yang aneh ya. Sudah sepanjang malam nyari ikan nggak dapat. Ini malah siang-siang mereka menebarkan jala dan mereka justru mendapatkan ikan dalam jumlah yang besar. Bahkan mereka khawatir ini jala mereka koyak, sudah mulai koyak soalnya. Nah, kemudian lihat 7. Mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Mereka menebarkan jala jadinya ya, kemudian jala ditarik, sama sekali mereka tidak menduga jala mereka terasa berat sekali. Mereka menangkap begitu banyak ikan. Jadi sekali tebar,
banyak ikan mereka dapatkan. Dan kemudian lihat, satu perahu tidak cukup untuk menampung jumlah ikan yang begitu banyak itu. Nah, kemudian 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Tadi Simon memanggil Yesus guru. Sekarang Simon memanggil Yesus Tuhan. Nah, kenapa ada perubahan panggilan ini? Jawabannya ada mukjizat penangkapan ikan ini. Kalau menggunakan hitungan yang wajar, sangat wajar, bahkan menggunakan hitungan Simon yang memang nelayan profesional di situ, tidak masuk akal. Menangkap ikan siang-siang. Nangkap ikan, menebarkan jala siang-siang itu aja sudah dianggap sesuatu yang aneh. Tapi menangkap ikan dalam jumlah yang besar di siang hari, jelas ini kejadian yang tidak wajar. Dan pengalaman ini membuat Petrus sampai pada keyakinan bahwa yang mereka hadapi, yang bicara kepada mereka, ini bukan orang biasa. Nah, kemudian kenapa kok Petrus malah nyuruh Yesus pergi, padahal Yesus ada di dalam perahu, suruh pergi kemana? Nah, perhatikan Bapak Ibu, kalau Petrus mengatakan, "Aku ini seorang berdosa," ini urusannya bukan dia habis mencuri, membunuh, atau melakukan dosa apapun. Bukan itu yang kita perlu perhatikan. Tetapi kesadaran bahwa Petrus berhadapan dengan seorang pribadi yang bisa membuat mukjizat, dia sadar akan kehadiran Tuhan. Dan kesadaran bahwa dia sedang berhadapan dengan Tuhan, ini yang membuat Petrus menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa. Nah, pengalaman Petrus ini, Bapak Ibu, kita bisa bandingkan sebenarnya dengan pengalaman Nabi Yesaya ketika dipanggil menjadi nabi. Dia sedang berada di bait Allah, dan kemudian dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Begitu dia menyadari bahwa dia berhadapan dengan Tuhan, maka Yesaya kemudian mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang najis bibir, tinggal di tengah bangsa yang najis bibirnya, tetapi melihat Tuhan. Jadi kesadaran bahwa saya sedang berhadapan dengan Tuhan inilah yang membuat Petrus sadar kalau dirinya adalah orang yang berdosa dan dia tidak pantas untuk berada dekat dengan Tuhan. Karena itu dia minta supaya Tuhan pergi saja. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Nah, perhatikan kata takjub. Ya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Nah, kemudian dalam situasi ketakjuban, kekaguman itu tadi, Yesus bicara kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sudah pasti ini kiasan ya. Menjala manusia itu bukan ke sana kemari bawa jala, lalu ada orang, jala ditebar, orangnya ketangkap, dibawa. Bukan itu, bukan juga seperti di zaman perbudakan di
Amerika Latin, orang-orang yang mencari, memburu penduduk asli itu menggunakan jaring untuk menangkap orang. Nah, ini kiasan. Kiasan yang diambil dari kehidupan orang-orang itu tadi. Kehidupan para nelayan tadi. Apa yang nantinya akan mereka lakukan? Memberitakan, bicara kepada orang-orang banyak, siapa Yesus, apa yang dikehendaki, dan seterusnya, dan berharap bahwa orang-orang yang mendengar berita tentang Yesus menjadi percaya. Itu tugas mereka. Tapi nanti, sekarang, mereka mengikuti Yesus. Nah, kemudian perhatikan kalimat terakhir. Sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikut Yesus. Kalau di Matius dan Markus tadi, meninggalkan segala sesuatu, itu menunjuk meninggalkan ayahnya, meninggalkan orang-orang upahan ayahnya, dan meninggalkan perahu serta jalannya. Nah, kalau di Injil Lukas, yang ditinggalkan lebih. Ikan yang begitu banyak tadi, yang sudah membuat mereka kagum, takjub, dan membuat mereka kenal dengan Yesus, siapa Yesus itu, mereka tinggalkan. Ini ada yang aneh ini ya. Karena apa? Apa yang membuat mereka kagum, yang membuktikan siapa sesungguhnya Yesus, malah mereka tinggalkan. Lalu mereka mengikuti Yesus. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang kita beralih dulu ke Injil Yohanes ya. Bab 1. Ini ceritanya beda sekali dengan yang di Matius, Markus maupun Lukas ya. Yohanes bab 1, sekarang silahkan ke ayat 29. Kita dengarkan dulu apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes ini Yohanes Pembaptis ya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada orang Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah. Nah, lihat apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis di sini. Yohanes melihat Yesus. Dan kemudian Yohanes juga melihat Roh turun ke atas Yesus. Dan kemudian Yohanes sebelumnya sudah mendapatkan informasi gitu ya dari dia yang mengutusnya dari Allah, kalau Yohanes melihat Roh turun ke atas seseorang,
Perhatikan ya, kalau ada roh turun ke atas seseorang, lihat, orang itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Lalu Yohanes benar melihat roh turun atas Yesus, dan kemudian Yohanes mengatakan, nah inilah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Lebih lanjut Yohanes mengatakan, dia inilah anak Allah. Nah, kemudian ayat 35. Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua muridnya mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang ini dibalik ya. Jadi apa yang membuat murid-murid Yohanes itu mengikuti Yesus? Bukan karena mengalami sesuatu dengan Yesus, tapi mereka mendengar Yohanes guru mereka bicara tentang Yesus. Sebagai murid Yohanes, mereka percaya dong kepada gurunya. Dan Yohanes sudah menunjukkan orang itu adalah anak domba Allah. Nah, dua orang murid itu kemudian mengikuti Yesus. 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang dan ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Enggak jawab pertanyaan ya. Pertanyaannya, kamu nyari apa sih? Mereka malah jawab, Rabi, kamu tinggal di mana? Nah, kemudian lihat ayat 39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Jangan tanya siapa yang bawa arloji waktu itu ya. Kok tahu jam 4? Nah, sekarang begini. Bapak Ibu, ini kejadiannya kan di Yudea. Di Yudea ya. Karena ini di tempat Yohanes Pembaptis bekerja kok, berarti di Yudea. Jadi kalau ada pertanyaan, memangnya Yesus tinggalnya di mana waktu itu? Jangan-jangan pertanyaan ini tidak terjawab ya di dalam teks, tidak ada keterangan. Tapi yang kita lihat, dua orang murid Yohanes ini mengikuti Yesus, lalu pergi ke tempat Yesus tinggal, ya, dan tinggal bersama dengan Yesus sehari itu. Lalu ada keterangan di ayat 40. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, alias atau Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Perhatikan ulang lagi kalimatnya. Ayat 40, ini memberi keterangan tentang nama seorang murid Yohanes, yaitu Andreas. Ayat 41. Andreas ini mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan ia, Andreas, berkata kepadanya Simon,
bilang apa? Kami telah menemukan Mesias. Ia, Andreas, membawa Simon kepada Yohanes. Lalu kepada Yesus. Lalu Yesus memandang Simon. Lalu Yesus berkata kepada Simon, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Artinya Petrus. Artinya batu karang. Nah, ini cerita perjumpaan Yesus dengan murid-murid pertama. Kita coba diurutkan ya. Yang mula-mula tahu siapa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Nah, kemudian dua orang murid Yohanes mengikuti Yesus. Nah, kemudian ada cerita, salah seorang murid itu namanya Andreas. Terus yang lain namanya siapa? Nah, kalau nggak ada namanya ya kita nggak bisa tahu. Nah, Andreas ketemu dengan Petrus, Simon, saudaranya. Terus Andreas bilang kepada Simon, "Simon, aku sudah menemukan Mesias." Kemudian Andreas membawa Simon kepada Yesus. Dan kemudian Yesus memberikan nama baru kepada Simon. Kamu Kefas. Nah, ada yang tampak melompat dalam cerita ini ya. Kalau tadi Yohanes bicara siapa Yesus, nah kita bisa terima dengan lebih mudah. Tapi kemudian Andreas itu mengatakan, kami sudah menemukan Mesias. Dari mana dari mana si Andreas bisa mengatakan kalau Yesus itu adalah Mesias? Nah, coba Bapak Ibu kita lihat kembali ya. Jawabannya nggak jelas ya. Andreas dan seorang temannya ikut Yesus kan? Terus hari itu dia bersama dengan Yesus kan? Nggak mungkin kan sepanjang waktu mereka bertiga diem-dieman aja. Apalagi sudah ada bekal dari gurunya. Andreas bukan datang dengan kepala kosong yang tidak punya pemikiran apa-apa. Sudah ada diskusi jelas antara Andreas dengan Yohanes. Dan kemudian Andreas bersama seorang temannya seharian tinggal bersama dengan Yesus. Tidak disampaikan memang apa yang dibicarakan dengan Yesus. Tapi sudah bisa dipastikan mereka tidak diam-diam. Perjumpaan mereka dengan Yesus itulah yang membuat Andreas sampai kepada simpulan bahwa Yesus adalah Mesias. Dan kemudian dia membawa cerita itu kepada Petrus kan? Petrus jadi tertarik. Simon dibawa kepada Yesus dan Yesus memberikan nama baru kepadanya. Ini juga jelas menimbulkan kesan tersendiri untuk Simon kan ya. Apa artinya kalau aku diberi nama Petrus, batu? Apakah karena kepalaku kayak nanti di tempat lain, di Injil di tempat yang lain keterangannya menjadi jelas. Engkaulah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Tapi di sini kita belum menemukan makna dari pemberian nama itu. Nah, 43. Pada keesokan harinya, ganti hari ya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan
Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Oh, dari sini kita tahu Andreas dan Petrus dari kota Betsaida. Dan kemudian Filipus berasal dari kota yang sama. Nah, ini Filipus ketemu dengan Yesus, lalu Yesus memanggil Filipus, ya, ikutlah aku. 45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh kitab para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Marilah dan lihatlah." Nah, Bapak Ibu coba lihat lagi sebentar. Filipus ketemu dengan Natanael. Dan kemudian Filipus bicara kepada Natanael. Apa yang dia katakan? "Kami sudah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat." Kami sudah menemukan pribadi yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan juga disebut oleh para nabi. Siapa? Yesus, anak Pak Yusuf, orang Nazaret. Begitu mendengar nama Nazaret, Natanael yang heran, lalu bilang, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Di mata Natanael dan juga kebanyak orang Yahudi waktu itu, rupanya Nazaret mendapatkan kesan negatif gitu ya. Kayaknya nggak ada yang baik yang akan datang dari kota Nazaret. Kali ini Filipus tidak memberikan penjelasan tentang Nazaret, tentang Yesus yang datang dari Nazaret, tapi dia mengatakan kepada Natanael, "Mari dan lihatlah." Nah, kemudian lihat, Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Natanael tadi kan ragu-ragu kan ya. Emangnya ada yang baik datang dari Nazaret? Dan kemudian dia dibawa kepada Yesus. Lalu dia mengalami hal yang istimewa berkaitan dengan ini, relasi pribadinya dengan Yesus. Kenapa? Coba lihat lagi ayat 47. Yesus bicara tentang Natanael dan menyebut Natanael sebagai orang Israel yang sejati. Orang Israel sejati itu yang seperti apa? Tidak ada kepalsuan. Tidak ada kebohongan, tidak ada kemunafikan. Apa adanya.
Di mana yang apa adanya itu? Perhatikan kata Natanael tadi. Emangnya ada yang baik datang dari Nazaret? Itu kan Natanael bicara Lukas. Kayaknya selama ini nggak pernah ada yang baik yang aku dengar datang dari Nazaret. Nah, begitu mendengar Yesus berkomentar tentang dirinya, ayat 48, Natanael bicara, bagaimana engkau mengenal aku? Kita kan belum pernah ketemu. Engkau belum melihat aku belum melihat engkau, tapi engkau sudah mengerti aku. Nah, kemudian Yesus menjawab, masih 48 ya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jangan tanya ngapain, nggak diceritakan. Ya. Jadi Yesus melihat Natanael ada di bawah pohon ara. Ini bukan sembarang. Kebetulan Yesus lewat, lalu Natanael ada di bawah pohon, rupanya bukan seperti itu yang dimaksudkan. Keberadaan Filipus, keberadaan Natanael di bawah pohon ara, itu sesuatu yang sifatnya rahasia, ya, yang orang lain nggak tahu. Maka kemudian lihat kata-kata Natanael. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Pengetahuan Yesus tentang rahasia yang diketahui hanya oleh Natanael, ini membuat Natanael sampai pada satu pemahaman bahwa Yesus itu bukan rabi yang biasa. Dia bahkan sampai pada pengakuan bahwa Yesus itu anak Allah, Yesus itu adalah Raja orang Israel. Lihat lagi ayat 50. Yesus berkata begini, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Ya memang begitu kan? Karena Yesus melihat Natanael ada di bawah pohon ara, maka Natanael percaya kepada Yesus. Ada keberadaan di bawah pohon ara sekali lagi merupakan rahasia. Hanya Natanael sebenarnya yang tahu. Kok Yesus tahu? Ini tanda serius untuk mereka. Lihat juga kembali ke ayat 45. Dia yang disebut Musa tadi ya. Nah, untuk melengkapi pemahaman kita, Bapak Ibu tolong membuka tulisan Musa ya. Kita buka Taurat. Silahkan ke kitab Ulangan. Bab 18. Ini pengalaman Natanael ini sebenarnya mirip dengan pengalaman orang perempuan Samaria yang ketemu dengan Yesus itu. Silahkan membuka Ulangan bab 18. Musa memang tidak bicara tentang anak Allah, tidak bicara tentang Mesias, tapi bicara tentang seorang nabi. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan kubangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini, tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati. Jadi orang Israel kapok dengar suara Tuhan langsung. Gitu. Maka nanti suaranya terlalu keras, mereka tidak tahan mendengarkannya,
Dan Tuhan memperhatikan itu, lalu mengatakan, aku akan membangkitkan seorang nabi bagi kamu. 18. 17 dulu. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan Nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang difirmankan Tuhan, perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani, Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, sekarang kita perhatikan Nabi yang akan dibangkitkan oleh Tuhan ini. Kembali ke ayat 18. Ya. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dari mana nabi yang sejati itu mendapatkan pengetahuan untuk disampaikan? Jawabannya dari Allah. Allah yang memberikan firman. Allah yang menyampaikan firman kepada nabi. Apa yang didengar oleh nabi dari Allah, itulah yang kemudian dia sampaikan. Terus gimana ngeceknya? Nabi ini beneran apa enggak? Lihat ayat 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya tidak terjadi, dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan. Dibalik. Jadi nabi yang sesungguhnya, nabi yang sejati, itu begini. Kalau dia berbicara atas nama Tuhan, dan kemudian apa yang dikatakan itu benar terjadi, maka itu adalah tanda kalau nabi itu sungguh-sungguh nabi yang diutus oleh Tuhan. Nah, sekarang pemahaman seperti ini itu ada di dalam pikiran Filipus, Nathanael tadi ya. Tadi kan Filipus ngobrol dengan Nathanael kan. Dan kemudian kembali ke Injil Yohanes. Lalu Filipus bilang, aku sudah menemukan dia yang disebut oleh Musa. Siapa? Yesus, orang Nazaret. Nathanael lalu bilang, Filipus, manggilnya gitu ya, Filip, memangnya ada yang baik yang datang dari Nazaret? Itu kan mereka dua yang bicara. Yesus ada di mana? Tidak tahu. Yesus jelas tidak bersama dengan mereka. Nah, begitu ketemu dengan Nathanael, Yesus bilang, ini orang Israel sejati ini. Nggak ada kepalsuan. Nathanael ingat tadi dia ngomong begitu, banyak berdua. Kok Yesus ngerti? Tambah lagi, ketika ditanya, bagaimana engkau bisa mengenal aku? Lah, jangankan yang ini.
Waktu kamu ada di bawah pohon ara itu saja, aku tahu kok. Nah, kemudian Natanael percaya kepada Yesus, begitu Yesus mengatakan, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, Natanael lalu menjadi percaya. Kok bisa dia menjadi percaya? Nah, Yesus berlaku seperti nabi yang disebut oleh Musa tadi. Yesus mengatakan sesuatu yang orang lain tidak melihat, hanya Yesus yang tahu, dan kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar. Maka kemudian Natanael menjadi percaya. Nah, kemudian yang lebih dari itu, Yesus malah mengatakan, kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar. Kamu akan melihat langit terbuka, malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, Bapak Ibu, ini berbagai cerita tentang panggilan orang-orang yang menjadi murid Yesus ya. Dan kita akan lihat satu lagi yang ini sederhana, ringan. Silahkan kembali ke Injil Lukas bab 5. Lukas bab 5 ayat 27. Kemudian Yesus pergi ke luar. Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Nah, yang ini gambarannya seperti yang di Matius dan Lukas tadi. Yesus lewat, melihat Lewi, Yesus memanggil Lewi, lalu Lewi ikut. Tetapi apa yang membuat Lewi ikut, kita tidak menemukan penjelasan yang memadai ini ya, bahkan nggak ada. Ya. Tapi lihat yang berikutnya, ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Lihat, Lewi mengadakan perjamuan besar untuk dia, untuk Yesus di rumahnya. Lewi ini pemungut cukai ya, duitnya banyak. Nah dulu, ini dia mengadakan perjamuan. Ini tanda kegembiraan ya. Senang karena apa? Guru datang, Yesus datang ke rumahnya. Nah kemudian lihat, sejumlah besar pemungut cukai dan orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Ada kegembiraan besar yang dialami oleh Lewi. 30. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Yang ditanya itu murid-murid Yesus ya. Yang jawab Yesus. 31. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, kalau Lewi, pemungut cukai,
dipanggil oleh Yesus, kemudian dia mengalami kegembiraan, dia bawa kegembiraan itu kepada teman-temannya. Dan kegembiraan itu diungkapkan dengan pesta ya, perjamuan. Sehingga ramai sekali ini rumahnya. Orang-orang Farisi, ahli Taurat yang menyaksikan situasi ini nggak bisa menerima. Masa Rabi makan bersama dengan orang berdosa? Tapi pada kesempatan ini justru Yesus menunjukkan kepada mereka apa yang sesungguhnya menjadi tujuannya. Mencari orang berdosa dengan tujuan supaya orang berdosa bertobat. Baik, ini kita sudah melihat beberapa teks yang berkaitan dengan panggilan para murid. Sesudah ini kita akan melakukan ya refleksi, kita lihat apa yang kita bisa pelajari berkaitan dengan panggilan murid-murid ya. Tidak semua yang ingin kita tahu ada jawabannya di teks. Jadi kalau ada pertanyaan dan kemudian saya menjawab paling jauh ya bisa kita hanya bisa menjawab sejauh ada dasarnya di teks. Bahkan tadi saya sudah menunjukkan sebenarnya ini kita pengen tahu, sebenarnya ini kita pengen tahu, tapi nggak ada jawaban yang memadai. Tapi bagaimanapun silahkan kalau ada yang mau disampaikan lebih dulu. Silahkan Pak Narto. Baik, Pak Seto. Bapak Ibu ada yang mau bertanya mungkin? Silakan. Ada yang perlu diperjelas lagi? Pak Seto, saya mau nanya Pak. Ya, silahkan. Kalau kelihatannya dari cerita ini, Yesus kok kelihatannya mendapatkan murid-muridnya itu tidak ada latar belakang yang religius gitu Pak ya. Jadi dari orang-orang yang ya kalau di sana kan karena Danau Galilea ya yang ada nelayan gitu Pak ya. Jadi apakah ada ini mengenal Allah atau bagaimana? Nggak ada ya Pak ya? Iya, jadi kalau berharap atau berpikir kenapa ya kok nggak ada orang Farisi yang mau jadi murid Jadi Yesus murid. gitu Pak. Iya, kita tidak menemukan, tapi bisa kalau yang ini bisa ditanggapi. Bicara dengan level yang biasa saja ya. Yesus itu rabi. Di antara orang Farisi itu banyak rabi. Dan kelompok orang Farisi sendiri itu merasa lebih daripada yang lain. Mereka kelompok keagamaan yang sangat kuat pada waktu itu. Kelompok keagamaan yang kuat. Dan kemudian nanti kalau diperhatikan lebih lanjut, Yesus seringkali konflik dengan orang-orang Farisi. Yesus konflik dengan orang-orang Farisi. Dan konfliknya seringkali berkaitan dengan soal pemahaman tentang hukum Taurat. Dan itu bersambung dengan pelaksanaan hukum Taurat. Nah, Yesus seringkali tidak sejalan dengan mereka. Apakah ada yang sejalan antara Yesus dengan orang Farisi? Ada. Kebangkitan. Baik Yesus maupun orang Farisi itu percaya kepada kebangkitan badan. Percaya bahwa ada roh, malaikat, itu mereka percaya. Tapi kalau sudah bicara tentang hukum Taurat, Yesus banyak berseberangan. Nah, kemudian kalau dengan para imam bagaimana? Nah, imam itu lebih berat lagi. Karena imam itu begini, pusat hidupnya di Bait Allah. Nah, kemudian yang berikutnya
lagi dari sisi status keagamaan gitu ya. Jadi dalam hidup keagamaan orang Yahudi itu punya kelas-kelas. Para imam itu kelas atas. Dalam struktur keagamaan Yahudi, para imam itu kelas-kelas atas. Kemudian di antara para imam itu ada kelompok Saduki kan. Nah, orang-orang Saduki ini lebih berseberangan lagi dengan Yesus. Oh ya, ada yang ketinggalan tadi. Orang Farisi dan Yesus itu juga sepakat mengenai jumlah kitab. Saya tidak bicara detailnya, tetapi kalau dibandingkan dengan orang Saduki itu hanya mengakui Kejadian sampai Ulangan sebagai kitab suci, yang lain tidak. Nah, Yesus dan orang Farisi mengakui jumlah kitab dalam kitab suci sudah pasti lebih luas dari itu. Nah, kemudian orang Saduki itu tidak percaya akan kebangkitan. Ini yang membuat ya kelompok-kelompok itu tidak tidak sejalan dengan Yesus, dan itu bisa jadi yang menjadi alasan tidak ada di antara mereka. Dan kemudian yang menjadi murid Yesus. Dan kemudian coba Bapak Ibu ingat-ingat, yang punya inisiatif untuk memanggil itu kan Yesus ya. Kalau begitu pertanyaannya jadi digeser, kenapa Yesus tidak memanggil orang Farisi itu kan? Ya jawabannya juga sama. Ya, begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ada yang lain Bapak Ibu? Ya, Pak Okada, silakan Pak. Iya, Filipus sama Nathanael, profesi daripada mereka apa ya? Sama mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kenapa Nazaret tempat yang tidak baik atau tidak beruntung atau apa ya, Pak? Iya. Ini kalau memperhatikan perikop yang kita diskusikan di Injil Yohanes tadi, bahkan Simon dan Andreas saja tidak disebut pekerjaannya kan Pak ya. Andreas malah disebut sebagai murid Yohanes. Matius, Markus, Lukas menyebut mereka nelayan. Tapi dalam Injil Yohanes mereka tidak disebut pekerjaannya. Nah, Nathanael dengan Filipus juga sama, kita tidak tahu pekerjaan mereka. Walaupun Filipus nanti beberapa kali muncul dalam Injil Yohanes, juga tidak disebut pekerjaan mereka. Jadi kalau membaca Injil Yohanes, bahkan kita tidak tahu latar belakang dari para murid Yesus. Nah, kemudian tentang Nazaret, ya begini. Kalau kita memperhatikan peta Palestina Perjanjian Lama dengan Palestina Perjanjian Baru, ya, itu ada kota-kota yang di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru nggak ada. Gilgal, Betel, nggak ada lagi. Ada kota-kota di Perjanjian Lama yang masih tetap ada di Perjanjian Baru. Sudah pasti Yerusalem, Yeriko, kemudian Bethlehem. Tetapi ada juga kota-kota yang baru muncul di Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama nggak ada. Kota-kota di sekitar di Galilea itu banyak yang bisa dikatakan kota yang baru. Nah, Nazaret itu termasuk yang di Perjanjian Lama nggak ada kan. Jadi kota itu muncul belakangan dan kemudian orang nggak bisa mengaitkan, kayak Bethlehem, nggak bisa mengatakan begitu. Karena kota ini kota yang bisa dikatakan yang baru, yang tidak punya sejarah gitu ya. Kota yang nggak ada peristiwa pentingnya dalam sejarah. Kalau mendengar kata Yeriko, orang langsung ingat Yosua. Mendengar Bethlehem, orang langsung ingat Daud. Nazaret
Nggak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari kota ini dalam sejarah orang Yahudi. Jadi itu yang membuat ya Nathanael sedikit mengungkapkan stereotip tentang kota Nazaret. Ya, begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya. Ada yang lain lagi? Saya tanya Pak Seto, Pak Narto. Yuk, bagus. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Pak, kebetulan tadi cerita mengenai Matius. Mau tanya, Pak, kaitannya ketika Yesus bersabda, sesungguhnya aku berkata kepadamu, wanita-wanita sundal dan pengumpul cuai akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Apakah ini merepresentasikan pengikut Yesus, Lewi, dan Maria Magdalena yang perayaannya baru kita peringati 2 hari yang lalu? Terima kasih. Nah, tolong dibuka teksnya, Pak. Di mana itu? Matius 21 ya. Matius 21. Dari ayat 28 ya. Iya. Iya, Pak. Nah, itu kan kutipan dari ucapan Yesus. Yesus mulai bicara di ayat berapa? Dari ayat 23 kan? Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ datanglah imam-imam kepala serta tua bangsa Yahudi kepadanya. Lalu mulailah Yesus bicara. Dengan kuasa. Oh, ini Yesus bicara, mereka bertanya ayat 23 ya. Lalu ayat 24, jawab Yesus kepada mereka. Nah, jawabannya ini. Jadi mereka kan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal ini? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Mengusir para pedagang. Nah, menanggapi pertanyaan itu, Yesus bicara. 1, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Mereka nggak jawab kan? Nah, Yesus juga nggak mau jawab pertanyaan mereka. Itu sampai di ayat 27. Nah, ayat 28, barulah Yesus menyampaikan hal yang kedua. Tetapi apa pendapatmu? Mu-nya siapa? Balik ayat 23, imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi. Tentang seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Perhatikan, yang sulung itu dapat perintah, pergi kerja di kebun anggur. Nah, lihat, anak ini jawab, baik, Bapak, tapi nggak pergi. Lalu ia berkata kepada anak yang kedua, lalu bilang begitu juga. Nah, anak yang kedua itu mengatakan, aku nggak mau. Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Perhatikan perumpamaannya untuk menjawab pertanyaan tadi. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, tetapi kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Sudah kejawab belum, Pak? Ya. Nah, dah ya. Sekarang. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Kita lihat beberapa hal yang berkaitan dengan panggilan para murid tadi.
kalau kita memperhatikan bagaimana panggilan itu terjadi, Bapak Ibu perhatikan inisiatif datang dari Yesus ya. Kemudian orang yang dipanggil oleh Yesus bisa memberitahukan kepada orang lain. Jadi ada orang yang sudah kenal Yesus membawa temannya kepada Yesus. Tetapi ada juga yang mengikuti Yesus karena guru mereka bicara tentang Yesus. Ingat 2 orang murid Yohanes tadi. Itu cara orang bisa datang kepada Yesus. Kemudian kalau memperhatikan pekerjaan mereka, kayaknya kok nggak ada yang pinter gitu ya murid Yesus. Nelayan. Matius bukan orang Matius atau Lewi tadi ya. Nah, kalau dia sih orang pinter, pegawai cukai kok. Tapi perhatikan yang tampak ini saja. Nelayan, pemungut cukai yang identik dengan orang berdosa. Yang dipanggil menjadi murid itu bukan orang-orang yang istimewa. Beda misalnya dengan Paulus. Ini murid-murid yang dipanggil oleh Yesus ini memang dalam arti tertentu dari sisi intelektual, pendidikan gitu ya. Itu tidak seperti Paulus. Kalau Paulus memang anak kota, pergaulan luas, bahasanya bagus, pendidikannya rabi gitu. Tetapi sisi dalam tanda kutip lemah dari para murid yang dipanggil oleh Yesus itu justru menjadi sisi kuat mereka. Loh kok bisa? Bapak Ibu pernah tertipu karena orang itu tampak pandai sekali. Saya tidak ngomong tertipu karena tertipu berapa puluh juta atau ratus juta, bukan itu. Berpikir bahwa orang itu pandai sekali. Dan kemudian saya meyakini orang itu. Karena dia memang pintar sekali. Pintar meyakinkan orang. Kemudian tutur katanya, sikapnya sangat mempesona. Gitu. Tapi kemudian, kita tentu tidak menyangkal soal-soal seperti itu ya. Tapi kemudian kalau kita memperhatikan murid-murid yang dipanggil itu tadi, keberadaan mereka di antara bangsa Yahudi itu bisa dikatakan rendah. Para imam yang mengadili mereka nanti di Kisah Para Rasul betul-betul merendahkan mereka. Mereka itu cuma nelayan. Kok bisa begini? Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh orang-orang yang dipanggil tadi justru membuka jalan bagi Allah untuk menyatakan kekuatannya. Jadi karena mereka lemah, mereka bisa merasakan bagaimana kekuatan Allah menolong mereka. Saya senang ngomong kayak gini karena sebenarnya saya bukan orang yang pandai bicara. Ini menghibur saya berita yang seperti ini. Saya bukan orang yang pintar bicara. Nanti ketahuan kalau saya disuruh pidato, pasti berantakan. Ketemu orang yang baru, pasti kacau saya. Saya bukan orang yang pandai bergaul, bukan orang yang pandai bicara. Enggak. Sehingga kalau kemudian orang, terutama orang-orang yang baru, yang muda, yang mengatakan, wah ini kalau saya disuruh begini dan begitu, saya enggak bisa. Besok saja. Kalau itu yang terjadi, itu malah menutup peluang atau kesempatan untuk mengalami
pertolongan Tuhan. Kalau saya ngomong itu pinter dari dulu, maka kemudian ya saya tidak perlu mengalami, tidak akan merasakan bagaimana Tuhan menolong saya bicara. Kesadaran bahwa kita itu orang yang lemah, tidak punya kemampuan yang memadai, itu justru yang membuka jalan supaya Tuhan memberikan pertolongan itu. Itu yang kita lihat dalam diri para murid itu. Siapa yang kemudian akan menyangka Petrus memberitakan Injil sampai di Roma dan bisa bicara kepada entah berapa orang kalau dari Galilea sampai ke Roma itu. Kok bisa? Yohanes. Itu tulisannya kita baca sampai sekarang. Kalau kita mempelajari atau belajar bahasa Yunani yang digunakan Yohanes, itu bahasa Yunaninya ya, bukan isinya ya. Bahasa Yunaninya adalah bahasa Yunani yang sederhana. Bukan bahasa Yunani yang rumit seperti bahasa Yunani yang digunakan oleh Paulus. Kalau bahasa Yunani Paulus itu levelnya sudah pasti jauh lebih tinggi. Nah, kemudian yang lain yang kita bisa belajar ketika orang bicara tentang panggilan menjadi murid tadi. Bapak Ibu tolong amati, tolong perhatikan bagaimana orang-orang itu tadi punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Petrus dan teman-temannya mengalami mukjizat. Ya, mukjizat. Lalu mengaku kalau dia orang berdosa karena melihat Tuhan hadir dalam peristiwa tadi. Perhatikan juga Nathanael yang keheranan. Kok bisa orang ini kenal saya? Padahal nggak pernah ketemu. Kemudian perhatikan pengalaman yang seperti ini, lalu lihat pengalaman terpesona dengan Tuhan. Pengalaman bahwa Tuhan pernah mengerjakan sesuatu dan mereka melihatnya, itu yang membuat mereka mengikuti Yesus. Tadi kalau kita pakai bahasa pemahaman, pengalaman yang biasa, kan sayang sekali kan ya, ikannya ditinggalin tadi ya. Ikannya banyak loh ya. Kan sayang, belum dijual itu. Ada duitnya itu pasti. Ya minimal bakar ikan dulu lah, baru berangkat gitu ya. Nah, sederhananya begini. Antara mukjizat Tuhan dengan Tuhan yang membuat mukjizat, mana yang lebih penting? Banyak orang, kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, Tuhan dibilang, terima kasih Tuhan, tapi yang kemudian dipandangi, diurus terus, itu mukjizatnya kan ya. Misalnya, orang sakit, terima kesembuhan dari Tuhan. Kan konsentrasinya seringkali di sembuhnya itu. Tuhannya cukup diucapin terima kasih aja. Kalau nggak waspada, bisa terjadi seperti itu. Pertanyaan kembali lagi. Mana yang lebih penting? Mukjizat yang dibuat Tuhan atau Tuhan yang membuat mukjizat? Nah, kalau memang Tuhan yang membuat mukjizat itu lebih penting, berarti yang seharusnya terjadi adalah mukjizat mengantar orang kepada Tuhan. Mukjizat membawa orang menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Dan kalau begitu, sesudah mengalami mukjizat, orang menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan kalau sudah dekat dengan Tuhan, yang dipikirkan itu bukan Tuhan akan buat apa lagi ya untuk saya.
Tuhan akan mengerjakan mujizat apa lagi untuk saya? Kalau memperhatikan pengalaman para murid tadi, malah bukan begitu loh ya. Pengalaman mujizat justru membuat Simon mengakui keberdosaannya. Dan kemudian malah menyuruh Tuhan pergi. Tapi sesudah itu, lihat. Tuhan memberikan tugas kepada mereka. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penjala manusia. Nah, begini Bapak Ibu, yang akhir-akhir ini saya seringkali bicarakan, saya mengurangi kata pelayanan untuk Tuhan. Tapi saya memilih untuk menggunakan kata bekerja untuk Tuhan. Kenapa saya memberikan tekanan kepada soal bekerja? Nah, Bapak Ibu tolong amati sendiri ya. Lebih kuat mana kata melayani atau bekerja? Nanti kalau pelayanan, kadang-kadang masih ditambahin lagi. Karena ini pelayanan, maka sukarela. Bapak Ibu jelas kan bisa membedakan Bapak Ibu sedang melayani, sedang bekerja, sedang sukarela, dengan ketika Bapak Ibu sehari-hari melakukan pekerjaan yang jadi profesi Bapak Ibu. Beda atau sama? Ya beda lah. Nanti jawabannya, kalau pelayanan kan nggak ada duitnya, kalau kerja kan nggak ada duitnya. Itu menjadi lebih melemahkan lagi semangat pelayanan yang dari saya sebut. Tapi kalau orang bekerja, itu dalam tanda kutip rohnya aja beda kan. Ada kesungguhan, bahkan ada kecapean di dalam bekerja itu. Tapi kemudian orang nunggu, saya begini itu kan karena ada uangnya. Jadi sebenarnya lebih murni pelayanan. Tapi yang saya maksudkan justru bagaimana orang bekerja untuk Tuhan. Perhatikan lagi kata yang digunakan oleh Yesus. Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, sebelumnya mereka menjala ikan. Itu pekerjaan mereka. Setelah mengikuti Yesus, mereka akan menjala manusia. Sengaja jangan-jangan Yesus menggunakan kata yang sama itu ya. Memberitakan Injil itu seperti pekerjaan untuk mereka. Dan Bapak Ibu pasti tidak akan terima. Kalau ada uangnya, pelayanan pekerjaan lebih baik, mengerjakan sesuatu lebih baik. Kalau nggak ada uangnya, maka mengerjakannya nggak baik. Pasti Bapak Ibu nggak akan terima begitu. Nggak akan. Kalau Bapak Ibu menerima itu, ya aneh. Kalau ingat saja, saya bekerja untuk keluarga saya dapat uang. Kalau saya bekerja untuk Tuhan, benar saya nggak dapat apa-apa. Justru karena sudah mendapat apa-apa dari Tuhan, maka saya bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita bisa pelajari untuk malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak Pak Seto. Kata kunci malam hari ini, bekerja untuk Tuhan ya Pak Seto. Jadi murid Yesus bekerja untuk Tuhan. Baik. Masih ada 4 sesi lagi, Bapak Ibu sekalian. Kita ikuti terus pengajaran dari Pak Seto. Baik, Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Roy. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan ini
dengan menyatukan dan mengucapkan syukur untuk pertemuan malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami untuk menghaturkan rasa syukur dan terima kasih betapa malam ini kami kembali diteguhkan untuk lebih memahami, mengimani mana panggilan sebagai murid-murid-Mu lewat penjabaran yang diberikan oleh pembimbing kami Pak Seto. Kami disadarkan, kami digugah untuk siap juga bekerja bagi-Mu melalui aktivitas kami sesuai dengan panggilan hidup kami, Bapak. Sehingga apa yang kami jalani, apa yang kami lakukan bukan hanya sekedar asal melakukan saja, tetapi di dalam setiap tindakan, di dalam setiap pekerjaan ada niat tulus kami memuliakan nama-Mu, Bapak. Maka kami mohon Bapak, berkatilah Pak Seto dan keluarga, kami semua yang hadir di sini, tetaplah Engkau curahkan rahmat dalam hati kami, sehingga setiap pertemuan selalu memberi makna iman yang baru. Mana iman yang meneguhkan, sehingga kami semakin tekun, semakin setia menjalankan segala kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Doa syukur dan permohonan ini selalu kami persembahkan demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Roy. Terima Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. kasih.